Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memilih kita untuk menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang hati kita ini masih senang untuk hadir dalam majlis ilmu dan mulia. Allah masih memilih kita untuk menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang hati kita ini senantiasa terpaut dengan rumah Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, satu dari 7 golongan kelak di yaumil kiamah yang senantiasa mendapatkan naungan dan pertolongan di sisi Allah adalah seorang hamba yang hatinya senantiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ibu, orang tua kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami yang dimuliakan Allah, ini nampaknya pertemuan terakhir saya sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita bahas tema umum. Kebetulan juga buku saya tak jumpa. Tadi saya coba download, ternyata tidak bagus. Ada beberapa file yang tak bagus hasilnya. Daripada saya salah dalam membacanya, maka kita ngaji tema umum aja pada kesempatan yang mulia ini, ya Bunda yang kami muliakan. Maka sesungguhnya setiap kita ini dalam menjalani kehidupan, kita pasti ingin sekali bahwasanya apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti berharap setiap detik yang kita lalui itu mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Dan setiap kita pasti menginginkan agar Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Hidup ingin berkah, rezeki ingin melimpah, pekerjaan bernilai ibadah. Semua kita pasti berharap akan hal itu. Maka ayah bunda, untuk mendapatkan itu semua, setidaknya
ada 5 hal yang mesti kita jaga dalam hidup kita. Berapa Bunda? 5. Apa dianya yang 5 yang mesti kita jaga dan kita lakukan? Yang pertama, apapun aktivitas kita, niatkan semata lillah. Yang kedua, perbanyaklah zikrullah dan juga tilawah. Dan yang ketiga, rutinkan sedekah. Yang keempat, jagalah sholat. Dan yang kelima, jauhi maksiat. Kalau 5 ini kita jaga dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan akan Allah hitung di sisinya sebagai ibadah, dan kemudian hidup kita akan semakin berkah. Seiring dengan itu rezeki akan datang melimpah ruah. Satu apa tadi, Bu? Niat lillah. Yang kedua, perbanyak zikrullah dan tilawah. Yang ketiga, rutinkan sedekah. Yang keempat, jagalah sholat. Yang kelima, jauhi maksiat. Hafal Bunda? Sekali lagi. 1, niat lillah. Yang kedua, perbanyak zikrullah dan tilawah. Yang ketiga, rutinkan sedekah. Yang keempat, jagalah sholat. Dan terakhir, jauhi maksiat. Apabila 5 ini kita jaga dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah, hidup berkah. Seiring dengan itu rezeki akan datang melimpah ruah. Yang pertama, niatkan lillah. Apapun yang kita lakukan, niatkan semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda cuci piring. Nyuci piring itu akan bernilai ibadah. Kapan? Sebagai bentuk Bunda mencari ridho Allah dalam rangka taat Bunda kepada suami Bunda. Bunda cuci kain dalam wujud taat kepada suami. Taat kepada suami itu kan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Niatkan karena Allah. Bunda menyapu rumah, membuat rumah tenang, nyaman, seindah surga. Baiti jannati, supaya suami senang di rumah. Maka kemudian itu juga akan bernilai ibadah. Kapan? Kalau semuanya diniatkan karena Allah. Kok begitu? Karena memang itulah yang kita janjikan dalam kehidupan kita. Setidaknya 5 kali kita berjanji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, segala amal ibadahku, hajiku, umrohku, korbanku, sedekahku, wa mahyaya, setiap detik hidupku, wa mamati, sampai nanti aku mati. Tak lain dan tak bukan hanya demi mengharap ridho Engkau ya Allah. Bukankah ayah bunda dimuliakan Allah, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Seorang suami keluar dari rumah demi mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Bukankah kata Nabi itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Kapan dianya? Kalau mencari nafkah niatnya demi mencari ridha Allah. Niatkan semuanya lillah. Tapi kalau seorang suami mencari nafkah hanya untuk menumpuk harta, maka kata Nabi dia tidak sedang berjalan di jalan Allah, dia sedang di jalan tauhid. Dia berada di jalan kesesatan. Nah, tuh ayah bunda. Amal biasa akan menjadi istimewa, bahkan dia akan dihitung sebagai ibadah kapan? Kalau dianya diniatkan demi mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, perbanyak zikrullah dan tilawah. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu ayah bunda, mulailah dengan zikrullah. Kenapa? Karena Nabi pernah katakan, kullu amrin la yubda' bil basmalah fahuwa absun. Setiap pekerjaan, kata Nabi, setiap apapunlah pekerjaannya, setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan mengingat Allah di situ, maka sesungguhnya pekerjaan itu hampa, sia-sia, tiada guna, sampah nilainya di mata Allah. Pekerjaan yang tak diawali dengan mengingat atau menyebut nama Allah, maka pekerjaan itu tiada guna, sia-sia, hampa, sampah nilainya di mata Allah. Maka kita semua tentu tidak menginginkan itu. Sehingga banyaklah hadis-hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk selalu menyebut nama Allah dalam setiap gerak-gerik perbuatan pekerjaan yang kita lakukan. Mana contohnya ayah bunda? Makan. Apa kata Nabi? Samillah wa kul biyaminik. Sebutlah nama Allah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Kan itu yang kita lakukan ketika makan. Kalau diperpanjang lagi zikirnya sebelum makan itu apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita keluar dari rumah, bismillah juga. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Naik kapal, naik pesawat, bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Sebut nama Allah. Bahkan maaf cakap ayah bunda dimuliakan Allah, kita yang mau bercocok tanam saja kan disuruh juga sama Nabi untuk mengucapkan bismillah. Tengok nanti muqaddimah tafsir Ibnu Katsir ayah bunda ketika penjelasan surat Al-Fatihah. Tengok keutamaan bismillah. Di antaranya apa? Bismillah itu di antara zikir yang kita baca sebelum kita bercocok tanam. Diawali dengan bismillah. Kalau mau diperpanjang lagi doanya apa? Allahumma bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Maka kata Nabi, siapa yang mengawali bercocok tanamnya dengan menyebut doa tadi, kalau nanti di waktu dia bercocok tanam itu akan lahir seorang anak, akan tumbuh benihnya, maka kemudian benih yang tumbuh tadi itu akan Allah jauhkan dari pengaruh, gangguan dan kejahatan syaitan. Tapi ketika bercocok tanam langsung main cangkul aja, langsung main pijak gigi 5 aja, hendak dia awali dengan zikrullah, maka kalau kata orang Padang, anaknya kalau lahir sering diganggu oleh apa yang kepalu-kepalu itu Pak. Kan ada kepala yang terbang itu apa namanya? Oh, palasi. Kalau kita di Melayu apa Pak?
Ada di Melayu ya. Di Padang yang ada pelasi. Lea tak? Macam-macam lah namanya. Anak akan sering diganggu oleh setan ya karena memang dulu ketika bercocok tanam itu tidak diawali dengan zikrullah. Sehingga pada akhirnya ayah bunda anak itu kalau sudah terlalu diganggu oleh setan, ujung-ujungnya nanti sampai dia besar perangainya akan 10-11 dengan setan. Kalau dia sudah 10-11 dengan setan, kemasukan setan, maka berbagai macam ayat Al-Quran yang dibacakan tak akan mempan. Kenapa? Kode etik sesama setan, kata Ustadz Abdul Somad, dilarang saling mengusir. Macam mana pun kita membacakan ayat Al-Quran tidak mempan. Justru kita yang membacakan itu ditentangnya, melotot matanya kepada kita, pergi, itu katanya Pak. Muak aku dengan engkau, kata dia. Tidak akan mau dia. Ya kenapa? Sudah menyatu dengan anak tadi. Macam mana lagi? Salah siapa? Salahnya bukan salah anak, tapi salahnya dipangkali oleh salah kedua orang tua. Kenapa? Bercocok tanam tidak mengawali dengan zikrullah. Makanya ya bunda, apapun pekerjaan kita, niat yang kita lakukan, niatkan lillah, awalilah dengan zikrullah. Buka kedai, bismillah. Aktivitas di kantor, bismillah. Dan kemudian perkaya zikir. Setelah saya awali dengan bismillah, kira-kira zikir yang lain yang bisa saya lakukan supaya dia bernilai ibadah, rezeki saya melimpah, apa Ustaz? Perbanyaklah istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar dalam hidupnya, setiap kesedihannya akan Allah ganti dengan kegembiraan, setiap kesulitannya akan Allah beri jalan keluar, dan akan Allah beri dia rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga. Itu keutamaan istighfar. Kesedihan Allah ganti dengan apa tadi Bu? Kegembiraan. Kesulitannya akan Allah ganti dengan jalan keluar, diberikan jalan keluar. Dan kemudian yang ketiga, akan Allah beri dia rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga. Sedihnya akan Allah ganti dengan gembira. Contoh ayah bunda, Nabi Muhammad bersedih. Kenapa dia bersedih? Di tahun yang sama pamannya meninggal dunia, dan juga istrinya meninggal dunia. Tidak berani orang menyakiti Nabi, tidak berani preman-preman Quraisy mengganggu Nabi, karena ada pamannya Abu Thalib. Semenjak kecil Nabi sudah bersama Abu Thalib. Meninggal ibunya dijaga oleh kakeknya, meninggal kakeknya dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Tidak berani preman Quraisy mengganggu Nabi karena ada Abu Thalib. Di luar aman, di dalam rumah nyaman. Nyamannya bagaimana? Setiap masalah yang didapati Nabi di luar sana, sampai di rumah selesai semuanya. Ketakutan Nabi menggigil Nabi ketika mendapatkan wahyu pertama dalam gua Hira. Dibolak-balikkan oleh malaikat Jibril. Ketakutan Nabi. Pulang Nabi ke rumah saking takutnya menggigil Nabi. Maka apa kata Khadijah? Suamiku, engkau kan orang yang suka menghubungkan silaturahmi. Engkau kan orang yang selalu berbuat baik, maka Allah takkan pernah menyakiti engkau, wahai suamiku.
Akhirnya tenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad hari ini banyak masalah di luar, pulang ke rumah selesai masalahnya, Pak. Hah? Oh, tambah katanya saya. Bukannya selesai tapi malah itu cakap ayah saya. Habis harta Khadijah demi kepentingan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga harta kekayaan Mekah itu sesungguhnya milik Khadijah radhiyallahu anha. Sempat kita dengar guru kita menyampaikan, ketika Khadijah meninggal dunia, kain kafan untuk menutupi jasadnya pun kurang sempurna. Pada akhirnya Khadijah pun sempat katakan, kalaulah nanti jasadku ini, tulang-tulangku ini nanti masih bisa dimanfaatkan karena tak ada lagi yang bisa kuberikan, wahai suamiku, pakai ajalah tulang-tulangku itu. Itulah pengorbanan Khadijah untuk sang suami tercinta. Masih ada Khadijah seperti ini sekarang nih Bunda? Aduh. Insya Allah bunda-bunda saya di sini seperti Khadijahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kan Bunda ya? Ada. Di mana Bunda? Di sinetron Pak Ustaz. Sinetron apa? Ku menangis membayangkan, itulah sinetronnya agaknya. Nah, ayo Bunda dimuliakan Allah. Paman meninggal, istri tercinta meninggal, sehingga tekanan intimidasi semakin menjadi-jadi. Pergilah Nabi ke Taif. Kemana? Ke Taif. Kenapa? Karena dakwah di Mekah ini nampaknya semakin pupus harapan di situ. Pergi Nabi ke Taif. Jarak dari Mekah ke Taif itu ayah bunda lebih kurang 100 km. Itu Nabi kita baca dalam sirah berjalan kaki. Tengah terik matahari, hausnya luar biasa. Pergi ke Taif dengan harapan apa? Kalau di Mekah dakwah tak diterima, mudah-mudahan di Taif orang mau menyambutnya. Tapi kenyataan ayah bunda jauh panggang dari api, jauh jarak dari bayang-bayang. Bukannya disambut dengan tolak al-badru alaina salatullah salamullah, karpet merah, sambutan hangat, tapi Nabi justru disambut dengan sumpah serapah, caci maki, dan diiringi dengan lemparan batu. Bermandikan jasad Nabi dengan darah sampai darah itu ke telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan tanah Taif dengan penuh duka. Sempat Nabi bersembunyi di bawah sebatang pokok kayu dekat sebuah bukit. Datang malaikat penjaga bukit. Tak tahan malaikat menengok penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan aku angkat bukit-bukit ini wahai Rasulullah, lalu aku hempaskan kepada rakyat Taif yang zalim ini wahai Rasulullah. Tuh permintaan malaikat. Saking tak tahannya malaikat melihat derita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ayah bunda bayangkan yang pergi ke Taif itu bukan Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad namanya Doni Putra. Dengan harapan disambut di Taif itu dengan salatullah salamullah, dengan pelukan hangat, tolak al-badru alaina. Oh, disambut dengan caci maki, sumpah serapah. Lari Doni itu tunggang langgang lintang pukang, sempat bersembunyi di bawah sebatang pokok kayu dekat sebuah bukit. Tak tahan malaikat melihat derita saya. Apa kata malaikat? Doni, jahat malaikat rakyat Taif itu Doni. Izinkan aku angkat bukit-bukit ni, lalu aku hempaskan kepada rakyat Taif yang zalim ni Doni. Kira-kira apa reaksi Doni itu agaknya ya bunda?
karena awak anak klub motor, awak jawab gaspol malaikat kata awak kan. Tapi ketika itu bukan doni, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehendak malaikat disambut dengan baik, doa demi doa. Di antara doa Nabi itu apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Mereka menyakiti aku karena mereka tak tahu ya Allah. Ayah bunda dimuliakan Allah. Tuh, jadi kalau sampai di situ saya paham ayah bunda. Nabi kalau selagi pribadinya yang disakiti, Nabi itu tak pernah marah. Nabi tidak akan marah. Terus kapan Nabi marah? Nabi akan marah kalau keluarganya yang disakiti, kalau syariat Allah yang disakiti, itu Nabi marah. Dihinakan seorang wanita muslimah di tanah Madinah oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya apa? Diikatkan salah satu kainnya sehingga ketika dia berjalan, ketika dia belanja di toko Yahudi, karena dikerjain oleh orang Yahudi, terbukalah auratnya. Nampak sama seorang sahabat, akhirnya bertumbuk, dikeroyok sama orang Yahudi nih. Mati sahabat nih yang tadi bertumbuk dengan orang Yahudi karena dia menghinakan seorang wanita muslimah. Ketika dia mati, lalu kemudian saudara dari orang sahabat yang meninggal ini mengadu kepada Rasulullah akan perbuatan hina dari orang Yahudi tadi. Nabi siapkan 15.000 bala tentaranya, 15.000 atau 1.500 saya kalau tak salah, untuk mengepung dan memerangi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Itu pengepungan atau mau mempersiapkan perang terhadap Yahudi Bani Qainuqa itu sebabnya. Kenapa? Karena ada orang yang menyakiti seorang wanita muslimah. Fathul Mekah itu terjadinya ayah bunda 10.000 bala tentara yang dibawa oleh Nabi itu karena apa? Karena orang Quraisy merusak perjanjian yang telah dibuat dengan Rasulullah. Apa dianya? Tak boleh berperang selama 10 tahun. Itu perjanjian Hudaybiyah di tahun yang ke-6. Di tahun yang ke-8 belum lagi berjalan 10 tahun, 2 tahun cuman baru berjalan janji itu, dibuat sekutu Nabi dibantai oleh orang-orang Quraisy. Marah Nabi. Seorang wanita dari seorang wanita Makhzumiyah dari suku Makhzum, dia mencuri. Lalu kemudian takut tangannya dipotong oleh Nabi. Lalu kemudian dia datangi salah seorang sahabat terdekat Nabi, namanya kalau saya tak salah Usama. Usama, tolonglah sampaikan kepada Nabi, aku tak nak mencuri, janganlah dipotong tanganku. Ketika itu aku mencuri cuma kesempatan aja yang ada. Niatnya sebenarnya tak ada, cuman karena kesempatan terbuka makanya saya mencuri. Tolonglah jangan dipotong tangan saya. Akhirnya Usama datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, intinya janganlah kepotong tangannya, janganlah dihukum dia ya Rasulullah. Merah wajah Nabi, kemudian Nabi katakan, kalaulah anak kandungku si Fatimah yang maling, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dibinasakannya orang-orang sebelum kamu, kata Nabi. Karena ketika mendapati kalau ada orang-orang terpandang, orang-orang terhormat melakukan kesalahan, mereka akan bela dan hukum serendah-rendahnya. Tapi kalau ada golongan rendahan yang melakukan kesalahan, akan mereka hukum beratnya. Zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi perangai umat manusia masih itu-itu saja. Dulu di zaman Nabi Lut ada orang yang suka dengan sesama jenisnya. Hari ini ada juga orang yang suka dengan sesama jenis. Dulu di zaman Nabi Muhammad ada penjahat yang dibela. Hari ini kalau orang lemah dihukum seberat-beratnya. Kalau orang kuat, tengok dulu nih, nampaknya dia berubah nanti ini. Terlalu banyak pertimbangan. Wal iyazu billah. Ayah bunda dimuliakan Allah. Nabi sedih.
Maka kesedihan Nabi tadi itu ayah bunda, paman meninggal, istri meninggal di Taif, mendapatkan derita siksa yang luar biasa. Disitulah kemudian menjadi pembuka datangnya undangan istimewa dari Allah melalui Isra dan Mi'raj. Itu pangkal mula Isra dan Mi'raj itu ayah bunda. Kesedihan Nabi Allah ganti dengan kegembiraan berupa undangan istimewa, sampai-sampai Nabi itu diperjalankan masuk ke dalam sorga. Gembira jadinya Nabi Muhammad. Kok begitu? Kata Nabi tadi, siapa yang melazimkan istighfar, kesedihannya Allah ganti dengan kegembiraan. Emangnya istighfar Nabi itu berapa kali, Ustaz? Terakhir kalau dulu pembahasan kita dalam bab taubat, Riyadhus Shalihin. Istighfar Nabi dalam sehari, hadis pertamanya kan mengatakan 70 kali. Hadis setelahnya mengatakan Nabi beristighfar dalam sehari 100 kali. Padahal Nabi itu maksum. Dosa yang lalu diampunkan, yang akan datang digugurkan, dijamin masuk ke dalam sorga. Istighfarnya 100 kali. Ayah bunda, kita ada jaminan dosa yang lalu diampunkan? Yang akan datang digugurkan? Ada jaminan masuk surga? Ada orang dalam? Tidak ada juga. Kenapa? Kadang-kadang mulut kita ini masih terlalu berat untuk beristighfar. Saya tutup bab istighfar ini ayah bunda dimuliakan Allah dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Kuat betul keinginan Imam Ahmad bin Hanbal untuk pergi ke Basrah. Kemana bunda? Bukan Basra di Siko, Basrah di Irak. Itu Basrah namanya Pak ya. Imam Ahmad di Baghdad, tiba-tiba pengen pergi ke Basrah tanpa ada tujuan yang jelas, yang pokoknya ingin saja. Tempat yang mau dituju tak jelas, orang yang mau dikunjungi pun tak jelas. Yang penting pergi ke Basrah. Saya tengok di Google, Basrah ke Baghdad itu lebih kurang 5,5 jam naik mobil. Hampir sama Mekah Madinah. Kalau dulu Nabi Mekah Madinah itu ayah bunda 10 hari hijrahnya. Perjalanan hijrah Nabi itu 10 hari. Taruhlah cepatnya 7 hari. Berarti kita ambil paling cepat, Imam Ahmad taruhlah 6 hari. 6 hari dari Baghdad ke Basrah. Lama sebentar tuh ayah bunda. Kita jangankan 6 hari, 6 jam aja naik mobil, kasurnya empuk, kursinya empuk, rasa-rasa mau putus pinggang kita nih dibuatnya. Ini 6 hari berjalan jauh, panas, cukup duit 500.000 untuk menempuh jalan selama 6 hari itu bu. Mana cukup? Sekali singgah sekarang ini takkan kurang dari 50.000. 3 kali makan dah 150, dan 150.000. Itu baru untuk makan. Belum lagi penginapan. Berangkat Imam Ahmad ke Basrah. Sampai di Basrah orang sudah isya. Pas isya, akhirnya kemudian karena tak ada tempat yang dituju, hotel tak ada, tidurlah Imam Ahmad di dalam masjid. Pas Imam Ahmad tidur di dalam masjid, diusir sama pengurus masjid. Kenapa? Pengurus masjid tak mengaji. Dia tak tahu kalau musafir punya hak di dalam masjid. Walhasil ayah bunda dimuliakan Allah, diusir dari dalam masjid. Akhirnya Imam Ahmad keluar, tidur dia di emperan masjid. Tidur di emperan masjid, diusir balik. Dia tak tahu kalau yang diusirnya seorang imam. Emangnya tak kenal orang dengan nama Imam Ahmad Pak Ustaz? Kenal orang dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi wajahnya orang tak kenal. Memang Instagram sudah ada, tapi foto profilnya belum ada. Ada pula Instagram zaman itu Pak Ustaz? Ada lah. Macam mana bentuknya Pak Ustaz? Tak perlu kita tahu, yang penting ada. Bos, kita ni kan kadang-kadang suka menanya sesuatu yang tak penting. Ustaz, yo, Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, Pak Kuanya siapa Pak Ustaz? Pak Kua Nabi Adam pun ditanya. Di dalam diusir, di luar diusir, di emperan diusir,
didorong-dorong bahkan Imam Ahmad sampai keluar, nampak sama pedagang roti. Pak, apa cerita nih Pak? Itulah kata dia, tidak boleh aku tidur sama dia di situ. Emangnya bapak orang mana? Aku ini orang Baghdad. Bapak mau kemana? Saya mau ke sini. Kesininya di mana? Entahlah pun saya tak jelas. Tidak ada bapak tempat menginap malam nih. Tidak ada, Traveloka belum lagi kata dia. Traveloka belum ada. Yaudah kalau gitu bapak tidur aja di rumah saya. Akhirnya tidur Imam Ahmad. Pedagang nih untuk jualan besok pagi disiapkan segala sesuatunya dari malam hari. Buat roti, pecahkan telur, astagfirullah. Diaduk tepung, kasih air, astagfirullah. Masukkan open, astagfirullah. Keluarkan open, astagfirullah. Takjub Imam Ahmad. Dah berapa lama bapak macam nih Pak? Lalu jawaban bapak itu lebih kurang baru 30 tahun Pak. 30 tahun. Apa yang bapak dapat dengan istighfar astagfirullah bapak? Apa jawaban pedagang roti? Semua yang aku inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Bunda? Semua yang aku inginkan diwujudkan Allah Ta'ala kecuali satu yang belum Pak. Apa dianya tuh Pak yang satu tuh? Aku ingin betul berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Setetes demi setetes air mata mengalir di pipi Imam Ahmad bin Hanbal. Rasam-rasam mau pecah dadanya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata, akulah yang Imam Ahmad tuh. Ternyata istighfar mulah yang membuat aku bergetar hatiku berjalan dari negeri yang jauh. Waktunya lama sampai aku terhina, diusir-usir dari masjid, dikeluarkan sampai aku masuk ke dalam rumahmu ini. Ternyata gara-gara istighfarmu. Itulah dianya wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri dia rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga. Jadi kalau kita ingin rezeki kita itu melimpah, perbanyak zikir. Contohnya apa? Astagfirullah. Terus apa lagi? Tilawah. Tengok surat Fatir. Innal ladzina yatluna al-kitaba wa Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Fatir ayat 29 kalau saya tak salah. Sesungguhnya mereka yang membaca kitabullah dan mengerjakan sholat serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka itulah kelak mendapatkan perniagaan yang tak pernah merugi. Orang yang baca Al-Quran takkan pernah merugi. Kalau tak rugi berarti untung. Contohnya ayat Bunda, masih ingat Masitah? Nah, sesuai dengan nama masjid kita. Masitoh di acara Hafiz Indonesia. Maaf cakap dengan keterbatasan dalam penglihatannya. Ketika dia istiqomah menjaga Al-Quran, dapat hadiah dari kedutaan Saudi Arabia, naik haji, mak dan bapaknya juga dibawa naik haji. Rezeki tak tuh Pak? Rezeki. Kita haji hari ini 20 tahun, nunggu sampai 15 tahun. Konon kabar terakhir saya dapat informasi, ongkosnya pun melambung tinggi. Sampai 69. Ternyata tidak. Masitah dengan Al-Quran gratis, VIP lagi. Itulah dianya lantabur tadi. Rezeki yang takkan pernah ada habisnya, untung selamanya. Maka usahakan ayah bunda, setiap kita mengawali pekerjaan zikrullahnya, bacalah Al-Quran terlebih dahulu. Buka kedai, bacalah Al-Quran. Setidaknya 3 ayat jadilah. Inna a'toinakah atau wal asrikah. Kenapa? Itu akan mendatangkan keberkahan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Terus yang ketiga apa?
perbanyak sedekah. Kalau keutamaan sedekah ayah bunda sudah tahu semuanya. Sehingga sampai hari ini ayah bunda saya belum ada melihat lagi orang yang rajin bersedekah menjadi orang yang jatuh miskin. Tapi yang saya jumpa dengan sependeknya perjalanan hidup saya, orang yang rajin bersedekah justru hidupnya semakin mewah. Saya tengok. Saya ingat salah seorang pengusaha di Jakarta ayah bunda, pengusaha rumah makan sederhana. Bahkan pernah saya dapatkan ketika berjumpa dengan dia, karyawan bercerita, itu sampai 20 orang karyawan yang dihajikannya. 20 orang Pak. Sedikit banyak tuh. Banyaklah tuh, berapa duitnya itu? Banyak, bukan banyak, banyak. Makanya dengan dia rajin bersedekah, hampir hari ini mungkin di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini mungkin sudah ada rumah makannya semuanya. Bahkan di satu provinsi itu berserak di mana-mana. Kenapa? Beliau orang yang rajin bersedekah. Termasuk saya berangkat kuliah ke Mesir dulu ayah bunda pun dapat jatah juga dari dia tuh. Akhirnya melimpah. Kemudian supaya rezeki kita itu melimpah, jaga sholat. Jaga sholat. Kok begitu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis-sholah, dan suruhlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada kalian, kata Allah. Nahnu narzuku, kami nanti yang akan bagi kalian rezeki. Jadi sholat itu mendatangkan rezeki, bukannya menghambat rezeki. Tapi inilah kelemahan kita umat Islam hari ini ayah bunda. Banyak yang berprasangka kalau sholat nanti rezeki terhambat. Hayya 'alas shalah. Tidak mau dia menutup warungnya walau hanya setengah jam saja. Takut dia menutup tokonya walau hanya 15 menit saja. Kenapa? Nanti kalau awak tutup toko awak, kita hambatlah rezeki awak. Apa salah satu yang mesti kita pelajari di waktu haji umroh itu ayah bunda? Kalau kita buka mata kita lebar-lebar, banyak pelajaran sebenarnya kita bisa ambil di situ. Setidaknya kita waktu haji umroh itu kan hobi belanja. Ingat kita ayah bunda, kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, pedagang-pedagang itu ngapu ayah bunda? Sibuk nak menutup toko. Berapapun transaksi kita, mau miliarankah dia, dilayaninya. Kalau orang sudah sampai, orang komatnya, orang sudah komat, kita tidak juga keluar dari toko tuh, dikuncinya toko tuh, tinggallah kau di dalam tuh katanya. Iya kan? Tapi ini yang belum lagi kita dapati, padahal sudah bolak-balik ke tanah suci, tapi belum bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kurang yakin kalau sholat itu mendatangkan rezeki. Tapi malah sebaliknya, kalau saya sholat nanti rezeki saya terhambat. Sholat yang mendatangkan rezeki. Oh Pak Ustadz, kalau saya buka nanti rezeki saya terhambat. Justru dengan saya buka itu, saya rajin bekerja itu, rezeki saya datang melimpah. Mohon maaf ayah bunda dimuliakan Allah, kalau sampai hari ini prinsip kita rezeki itu datang karena kerja keras saya, bukan karena Allah, sehingga bahkan kadang-kadang orang mengukur tolak ukur kesuksesan dia lihat dari tingginya jabatan, banyaknya harta kekayaan. Barangkali pedoman dan tuntunan kita masih salah, bukan Rasulullah.
Terus siapa yang kita jadikan tuntunan pedoman kalau tolak ukur kesuksesan itu jabatan dan kekayaan? Barangkali ketika itu tolak ukur kita, pedoman kita Fir'aun. Barangkali pedoman kita ketika itu kok hati diri saya sendiri. Jauhilah maksiat. Kenapa? Rasulullah bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan rezekinya kepada seorang hamba yang bermaksiat dalam hidupnya. Masih ingat tak ayah bunda cerita yang pernah saya sampaikan? Ada orang yang tak sholat kemudian dia tak jadi mendapatkan sedekah. Ingat Pak? Tak ingat? Ingat? Saya ulang sedikit. Masjid Dakwah Rumbai, Masjid Cepron, orang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, parkirlah saya. Ketika saya parkir, di sebelah saya parkir pula bapak-bapak membawa istri dan anaknya. Nampaknya istrinya sakit ketika itu. Bergeraklah hati saya untuk bersedekah 100.000. Pas saya mau bersedekah, orang komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, ini bapak ini sholat enggak ya? Turun dia dari becaknya, diambilnya rokok dari sakunya, kemudian dia merokok di sebelah becaknya. Rokok dulu. Saya masih berhusnuzon. Ini paling-paling ini 5 atau 10 isap cuman. Ternyata sudah berisap-isap, bahkan sudah mau masuk rakaat ketiga, belum juga dia beranjak dari tempat duduknya. Ndak iya nih kata saya. Akhirnya saya cepat pergi ke masjid. Cepat saya sholat. Setelah saya selesai sholat, salam kanan, salam kiri, saya berharap dia ada di sebelah kanan saya. Kalau tak di sebelah kanan, mudah-mudahan dia di sebelah kiri saya. Setidaknya dia di belakang saya. Tapi ternyata pun tak saya dapati. Cepat saya pergi ke mobil. Ketika saya sampai di parkiran, bapak tadi seakan-akan telah sholat pula. Padahal dia belum sholat lagi. Yakin saya dia belum sholat. Kenapa? Tentu dia ada butuh waktu untuk berwudu. Dan seterusnya. Walhasil hati saya kemudian berkata-kata, sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Anda usah aja lah. Kenapa anda usah? Nanti kalau saya bersedekah, dibelikannya pula ke rokok, bukannya untuk beli obat istrinya. Walhasil saya berusaha untuk meyakinkan hati. Kalau sudah terniat untuk bersedekah, sedekah aja. Tidak perlu lagi panjang cerita. Tapi apalah daya, hati kita bukan kita yang menguasainya. Siapa yang menguasai hati kita? Allah. Qalbul insan baina yadayir rahman. Hati seorang manusia dalam genggaman Allah Ta'ala. Tak iya nih 100.000 nih. Daripada tak sedekah 1.000 aja lah. Ambil balik dompet. Ternyata duit 1.000 pun tak ada. Yang ada 10.000. Ayo udahlah, saya bagikan saja. Ayah bunda dimuliakan Allah. Siapa yang membolak-balikkan hati saya tadi? Allah. Coba dia solat. Kalau dia solat dapat berapa? 100.000. Tapi karena dia tak solat, dia bisa-bisa tak dapat nih. Ini berat perjuangannya walau hanya 10.000 Pak. Itulah dianya. Allah akan mengharamkan rezekinya kepada seorang hamba yang bermaksiat. Sama lebih kurang seperti ini ya bunda. Bisa ya saya minum nih? Bisa? Tak masuk air tuh. Kapan dia saya baru bisa minumnya ya bunda? Buka tutupnya nih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dianya yang maksiat tadi ayah bunda. Selagi dia menutupi, saya tidak bisa minum. Jadi ibaratnya maksiat itu penutup yang ada di dalam botol nih. Rezeki itu sudah mau Allah berikan, tapi rezeki itu terhambat karena maksiat. Seperti awan yang menghambat sampainya sinar mentari ke bumi. Itulah maksiat. Ayah bunda demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Agar hidup semakin berkah, pekerjaan kita bernilai ibadah, seiring dengan itu rezeki datang melimpah ruah. 5 hal yang mesti kita jaga. 1 apa tadi bunda? Niat lillah. Yang kedua, perbanyak zikrullah dan tilawah. Dan yang ketiga, rutinkan sedekah. Yang keempat, jaga sholat. Yang kelima,
jauhi maksiat. Mudah-mudahan segala yang kita inginkan diwujudkan Allah Ta'ala. Kita tutup ini ya Bunda, pertemuan terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Kalau ada salah dan khilaf mohon saya dimaafkan. Mau ayah Bunda memaafkan saya? Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sakit mohon Kau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah mohon Kau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami dan anak cucu keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quran mulia ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, mohon jaga anak cucu kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar itu kami dapat bersedekah dan Rabbana, mohon Kau tutup rapat-rapat aib kami ya Allah. Jangan Kau buka-buka ya Allah. Ya Rabbana, mohon jadikan negeri kami negeri yang aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana serta musibah ya Allah. Ya Rabbana, bila yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum wa taqabbal ya karim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.